Kembali di Anyu sore pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada arah Sarana Tbk Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi demo ini buntut dari PHK massal yang dinilai sepihak terhadap ratusan pekerja. Akibat aksi demo tersebut, arus lalu lintas di Jalan Pantura Kabupaten Bekasi sempat lumpuh. Tak ada sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada arah Sarana Tbk di Jalan Raya Pantura, Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas menuju Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 280 pekerja oleh manajemen perusahaan. Sementara itu, KSPSI memberikan tenggang waktu 1 pekan ke depan kepada pihak perusahaan agar memulihkan kembali status pekerja yang terkena PHK massal. Untuk segera memulihkan dan segera mempekerjakan kembali dan diberikan waktu hanya 7 hari. Kalau 7 hari tidak ditaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil pemilik perusahaan, bukan manajemen, tapi owner dari PT Multistrada itu sendiri. Sebelumnya, 280 karyawan PT Multistrada arah Sarana Tbk di PHK. Menurut para karyawan, seluruhnya di PHK tanpa ada penjelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junendi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca tergulingnya mobil tangki BBM di Cianjur, Jawa Barat hingga menyebabkan terjadinya kebakaran hebat, pihak Pertamina akan bertanggung jawab penuh terhadap korban, termasuk mengganti rugi fasilitas kepolisian yang hangus terbakar. Udah ke tempat lokasi, balikin mobil Pertamina. Rekaman video amatir merekam saat truk berisi 24.000 liter BBM jenis Pertalite tumpah hingga terbakar usai terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu malam. Tidak lama kemudian muncul api dan langsung merembet dan membakar seluruh tumpahan BBM hingga sempat terjadi adanya ledakan. Bahkan banyaknya tumpahan minyak membuat petugas mengalami kesulitan dalam proses pemadaman. Akibat kejadian ini sebanyak 2 ruko, 1 rumah, pos polisi, serta mobil patroli dan derek ikut terbakar. Sopir mobil tangki BBM yang menderita luka bakar lebih dari 50% menjalani perawatan di Rumah Sakit Sayang Cianjur, sedangkan korban yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Saya Pertamina Patraniaga memohon maaf sebesar-besarnya atas musibah yang terjadi terkait dengan kecelakaan mobil tangki yang sampai menimbulkan kebakaran api. Yang kedua, tentunya kami dari perusahaan juga berterima kasih banyak atas support dan kontribusi dari pemerintah daerah khususnya Damkar yang telah berhasil mengevakuasi proses terjadi kebakaran, termasuk juga teman-teman di kepolisian. Ada salah satu juga personil dari kepolisian yang juga membantu proses evakuasi dan pemadaman. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekda, kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan ini sampai tuntas, baik itu terkait dengan ada 1 korban yang mengalami luka bakar. Akibat kejadian ini, pihak Pertamina akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada para korban, termasuk mengganti fasilitas kepolisian yang ludes terbakar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, 2 kerangka tubuh manusia ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Gedung tersebut sebelumnya hangus terbakar saat unjuk rasa berujung ricuh di kawasan Kuitang pada akhir Agustus lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan 2 kerangka manusia tersebut yang kini berada di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel DNA.
Petugas melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu. Identitas kedua kerangka tersebut diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu lusa setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Informasi lainnya, pemirsa, Onadio Leonardo dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP DKI Jakarta. Proses asesmen dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Setelah sebelumnya, Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan. Hari ini, Onad dibawa ke BNN DKI Jakarta untuk menjalani asesmen guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Kondisi Onad sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan vonis? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, akhirnya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu ya. Yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Pemirsa, bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Sejumlah siswa dikabarkan mengalami luka-luka. Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, ada siswa yang terluka akibat kejadian tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Cahyat Supriyatna yang berada di SMKN 1 Gunung Putri Bogor. Selamat sore Cahyat, seperti apa situasi terkini di sana dan apakah ada korban? Baik, selamat sore nih. Saat ini saya sedang berada di lokasi SMKN 1 Gunung Putri di Desa Wanaherang. Ya, menurut informasi yang saya dapatkan dari pihak sekolah, memang pada saat kejadian tadi sedang kondisi dalam hujan deras dan namun di dalam sekolah sendiri memang proses belajar dan mengajar itu tidak sedang berlangsung, tapi menurut laporan informasi yang saya dapatkan korban luka berat sekitar 5 orang sementara, dan untuk keseluruhan siswa-siswa yang mengalami luka-luka mencapai 27 orang begitu. Ada 5 orang siswa atau guru? 5 orang siswa sementara, data sementara, kemungkinan masih bisa bertambah atau ya. Baik, 5 orang siswa yang terluka berat, lalu 27 lainnya terluka ringan, begitu Cahyat? Betul, informasi yang saya dapatkan dari pihak sekolah tadi seperti itu. Namun itu masih data sementara. Pukul berapa bangunan ambruk, Cahyat? Tadi dikabarkan kurang lebih pukul 13, pukul 15.
Pukul 15, itu kondisi sekolah masih ada ekstrakurikuler atau bagaimana? Ya, memang pada saat kejadian berlangsung di dalam sekolah ini sedang pemeriksaan kesehatan, tidak berlangsung proses belajar mengajar. Dan sebagian murid pada saat hujan memang sedang berteduh di dalam kelas begitu. Baik, sedang ada pemeriksaan kesehatan untuk kelas berapa saja, atau apakah seluruh siswa atau bagaimana, Cayat? Menurut informasi seluruh siswa ya sedang menjalani tes kesehatan. Sini juga terlihat BPBD sudah mulai berdatangan. Cayat, apakah di sana ada orang yang Anda bisa wawancara terkait kronologi dan juga jumlah korban? Baik, saya sedang sebentar, saya cari dulu, Pak. Baik. Mungkin sambil mencari, Cayat, saat ini ada penanganan apa di lokasi? Sementara ini baru pemasangan polis line dan BPBD dari kepolisian Polres Bogor juga sudah berdatangan untuk mengevakuasi. Mungkin untuk siswa sendiri sudah terevakuasi semua, dilarikan ke rumah sakit Mary di Cilengsi, begitu. Sudah ada yang bisa Anda tanya, Cayat? Saya sambil mencari dulu. Mungkin sambil bisa Anda laporkan pandangan mata di sana seperti apa kondisi terkininya? Ya, kondisi terkini bisa kita lihat. Petugas kepolisian sudah mulai berdatangan dan dari Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah mulai siaga di lokasi. Nah, kebetulan ini kita langsung bertanya kepada Pak Camat terkait kronologi ambruknya sekolah SMKN 1 Negeri. Pak Camat, izin Pak, kita sedang live Pak. Dijelasin Pak terkait mungkin kronologi sekolah ambruk ini seperti apa Pak? Oh ya, tadi sekitar 14.40-an ya, 14.40 hujan deras disertai angin kencang juga kan gitu. Kita dengar kabar bahwa ada ruangan yang ambruk gitu. Terus juga korban kan sudah segera kita evakuasi nih. Untungnya itu sudah selesai kegiatan belajar mengajar. Ini karena hujan jadi menunggu beberapa dan langsung kita peran banyak kan, jadi telah evakuasi ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Ini murni karena hujan deras dan angin kencang atau apa sementara? Sementara kita belum bisa evaluasi, tapi kalau dilihat di lapangan tuh emang hujan deras, terus di belakangnya ada pohon tumbang tuh di mengenai di atasnya. Tapi kalau itu nanti identifikasi lebih lanjut, nanti kan ada tim Esports. Lapis Forest juga nanti ada. Ini bangunannya juga tertimpa pohon yang tumbang tersebut atau bagaimana, Bapak? Iya, bangunan ya. Atap itu tertimpa pohon gitu. Oh baik, jadi bangunan ini ambruk juga salah satunya karena tertimpa pohon yang tumbang di sekitar lokasi sekolah, begitu? Iya, kalau lihat dari kondisi di lapangan sih ada pohon tumbang yang menimpa atap. Baik Bapak, ini 5 siswa yang terluka berat dievakuasi kemana Bapak? Ya, ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Termasuk yang tadi 27 luka ringan juga dievakuasi ke rumah sakit yang sama kah? Ya, jadi ada 22 orang ada di puskesmas, 2 orang di RSUD Cilengsi, 2 orang lagi di rumah sakit Hermina, dan 18 orang di rumah sakit Ari. Gitu. Oke, baik. Berarti disebar ke sejumlah lokasi klinik dan juga rumah sakit ya Bapak. Kalau untuk penanganan saat ini dan kedepannya bagaimana Bapak?
Ya. Penanganan seperti apa? Penanganan terhadap bangunannya? Ya, yang jelas begini, yang pertama itu kan sudah, kalau untuk penanganan korban itu sudah dijamin oleh Pak Bupati, semua biaya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tadi Pak Bupati menyampaikan demikian. Terus juga untuk bangunan kan nanti kita tunggu dari tim penanggulangan bencana, tim dari lapis Polres juga ada, Inafis Polres juga ada. Nanti kita tunggu hasil assessment selanjutnya seperti apa penanganannya, apakah perlu alat berat untuk pembersihan dan lain sebagainya. Masih kita menunggu. Baik, terima kasih Bapak Kurnia dan Cahayat atas informasinya. Selamat sore.